anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakun habba ilaihi wa filatin min nafsihi wa waladihi. Hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Anas bin Malik yang dari Abdul Aziz bin Syuhaib yang dari Abdul Haris bin Waris yang dari Ismail bin Uliyah yang dari Syahban bin Syaibah yang dari Zuhair bin Harb yang dari Imam Muslim. Kemudian yang dari Qatadah yang dari Syu'bah Husain bin Al-Mu'allim yang dari Muhammad bin Ja'far Adam, kemudian Yahya bin Sa'id Adam diambil Imam Bukhari, kemudian Yahya bin Sa'id diambil Musaddad, kemudian Muhammad Ja'far diambil hadisnya oleh Ibnu Mughni diambil Ibnu Bashar, diambil oleh Imam Muslim. Ibnu Mughni diambil Imam Muslim, Ibnu Bashar diambil Muslim. Jadi ini rawan itu rawi Bukhari Muslim. Kalau dilihat ini rawan Bukhari. Ini contoh hadis masyhur. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yakun 'alimun ittakhadha an-nasu asa'a juhalan fasbih fa'ahtau bi ghairi ilmi wa dhallu.
Nah, di Rasulullah SAW ini berkata, seseorang tidak akan beriman sempurna di antara kalian sehingga anakku nasi aku mencintai dirinya, orang tuanya, dan anaknya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini contoh hadis aziz. Ada hadis itu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang. Berarti Abdul Aziz dengan siapa ini? Dengan Qatadah. Sahabat Anas memberikan kue murid loro. Karena sahabat Abdul Aziz dan Qatadah. Kemudian Qatadah punya murid dua, Syu'bah dan Husain. Kesananya terserah mau dua, mau tiga, mau empat, mau itu bukan urusan. Yang penting pernah dia punya murid dua. Ini juga sahabat Abdul Aziz punya murid dua, Abdul Waris dengan Ismail bin Ulayya. Kemudian kesananya adalah punya murid satu, Sya'ban bin Syaibah, Zahid bin Harb. Kemudian diambil oleh Imam Muslim. Muslim mengambil dari Zahid terus ke sini sampai bunyi sampai ke atas. Jadi intinya sih hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi sudah. Kesananya bisa juga banyak, bisa sedikit. Yang penting pernah ada meriwayatkan dua orang maka dengarkan hadis apa? Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi ke atas. Kalau dalam nazam itu tiga orang perawi itu masih dikatakan hadis apa? Aziz. Tapi dibantah oleh siapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu kan Ibnu Hajar. Kalau dua orang itu aziz, kalau tiga orang ke atas namanya apa? Kalau dalam nazam itu bisa dua orang, bisa tiga orang, tapi itu merupakan nazim. Tapi kalau Ibnu Hajar tidak bisa, harus dua orang aziz, tiga orang ke atas, namanya apa? Masyhur. Lalu nanti yang satu namanya muridnya Siti Bearan sama untuk hadis Gharib. Kalau Gharib itu muridnya berat Siti. Maka murid loro namanya Aziz. Maka muridnya telu untuk anak kamrani muridnya loro bisa udah telu masih dikatakan apa? Hadis itu muridnya nanti itu boleh beda pandangan. Jadi kalau kita ke murid itu masyhur. Jadi umpamanya kita ngajar tulis di orang apa karena hadis aziz. Jadi yang dari bubar terulang orang apa muridnya malaikat loro. Malaikat apa nih? Rokib aktif loro. Jadi jangan kalau ngajar itu biasa nanti kamu di kampung kita kiai gede ngaku ya. Muridnya siji orang apa sahabat be anak Kanjeng Nabi pernah ada muridnya satu ada. Singkat Nabi ini sahabat Anas itu satu namanya. Yang lainnya nggak meriwayatkan. Tidak jadi masalah itu. Jadi ajang kopaka dari kiai dan ustaz di kampung kita sebutnya siji. Apa? Belum tentu. Yang banyak itu belum tentu sehebat yang sedikit, belum tentu. Banyak orang yang muridnya ribuan tapi kalah pangkatnya dengan muridnya sedikit. Contoh yang paling gampang. Nabi Sulaiman itu tidak ada sampai hari ini yang kayanya lebih kaya dari siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ya raja, nabi, rasul. Apa? Raja, nabi, rasul. Umatnya atau masyarakatnya atau rakyatnya itu adalah terdiri daripada manusia, jin, terus seluruh binatang dia tunduk semuanya. Ada pasukannya sampai semut pasukannya. Semua binatang yang di lautan. Kendaraannya apa? Tidak tanggung. Kalau naik kendaraan tidak ada setanggih punya Nabi Sulaiman. Apa angin? Duduk dia berbaur angin. Tidak akan kehabisan bensin. Tidak akan kehabisan solar. Hitung-hitungan peluk-peluk. Hebat. Apa kendaraannya? Angin. Kan Nabi kendaraan onta masih kalah dengan Nabi Rasul. Jadi kalau melihat Nabi yang paling lengkap, paling kaya raya siapa?
Tapi dikalahkan pangkatnya oleh siapa? Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu sampai dia hampir 990 tahun dia berjuang. Umatnya kurang daripada 100. Kalau Nabi Sulaiman bukan 100 ribuan. Istrinya Nabi Sulaiman apa? Raja kaya raya. Siapa? Bilqis. Nabi Sulaiman luar biasa. Bayangkan tahta singgahnya dia punya istri raja lagi, raja dengan raja, terus raja, nabi, rasul. Bayangkan apa yang kurang? Istrinya nggak tanggung-tanggung, raja cantiknya, dia punya panggilan perang 70.000. Siapa? Bilqis itu. Jadi Bilqis itu wadon tapi jadi raja. Jadi raja kaget. Kok presiden wadon ya narane Bilqis. Dia udah kaget. Jadi ini tidak jadi masalah ya. Pernah juga sejarah itu. Nah kemudian kalau kita bandingkan ya, dari sejarah ini yang kita bandingkan, maka kita kalau punya murid sedikit itu jangan wah murid hebat lah, tidak murid loro, telu, itu tidak apa-apa, kita telu ngewu gitu. Loh, ini namanya orang sombong. Belum tentu pangkatnya yang 3.000 ini dikalahkan oleh 2 orang. Nabiullah Musa alaihissalam, gurunya siapa? Nabiullah siapa? Khidir alaihissalam. Kalau dibanding gurunya dengan muridnya, pangkatnya lebih besar mana? Ya, bukan Nabi Khidir, pangkatnya lebih besar mana? Nabi Musa ya Rasul yang banyak disebut dalam Al-Quran. Satu Nabi yang banyak disebut dalam Al-Quran adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Sejarahnya sangat luar biasa. Jadi intinya nanti kalau kita berjuang ya, jangan minder, jangan merasa aduh angel berjuang mesti bae ya habis bela. Tinggal jangan. Siji juga ada namanya hadis apa? Gharib. Kalau ini nggak mau diloro, tidak jadi masalah. Apa? Ini nggak mau merujuk kira ribuan, nggak apa-apa. Apa? Nah ini jangan menjadikan kita kebanggaan, kemudian menjadikan sombong. Sama, mujizat siji, loro, telu, akeh pada baik. Kadang-kadang kita sombong. Panjang, pulang ke Jerman, oh dibawakan berapa muridnya 10.000, waduh, itu bapak masuk dulu, oh bangga, kira-kira kalau kau telu, wah, cilik. Ini jangan sombong, belum tentu yang kecil itu, yang telu, jadi wali kutub apa nih ya, wali kutub, bareng gini 10.000 kita murid dari wali murid kabeh, ya cuma wali murid, nah, ini wali kutub. Yang masih dia murid telu. Nah ini jadi itulah artinya jangan mengandalkan ketika kamu nanti berjuang ngadirkan murid, jangan naudzubillah min dzalik. Kamu jadi serbakan itu, bahkan biasa saja ya. Ini diwariskan oleh orang tua, malah di apa? Didoktrin oleh orang tua, nawaitul fakro. Apa berarti kamu ya? Jadi kiai makan nawaitul fakro, siap marah. Orang siap sugi, ya. Karena enak kan niat sugi, ternyata anak banget, bakal menarat siap. Malah jadi kehanan sih, siap jadi tembaga. Walaupun dia emas, dia tuh sebenarnya emas kalau buka jadi korup lah. Ini bukan perak lagi, bukan tembaga tapi tembaga. Ternyata ini emas putih, mahal kalau korup. Tapi vaksin jadai tembaga. Artinya apa? Ketika kita dihina-hina tidak jadi masalah, dihina, dicaci maki dia tidak jadi masalah. Biar turunan apa, ilmunya tidak apa, jangan kamu marah, biarkan. Biar Allah saja yang menilai. Jangan manusia. Kalau manusia itu relatif nilainya. A bisa jadi B, cantik itu relatif. Jarikin bagus, jarikin desa, jarikin sedang. Tidak bisa.
Secara kini tampil ayu kan, tapi kenapa pada pegat? Benar kan akhirnya tampilkan pegatan lebih banyak daripada kan tukang beca orang-orang pegatan. Rabi desa semelarat beli begat-begat. Ini jadi tandanya cantik itu. Lamun kalau cantiknya mesti beli buat begat. Emang ditulang nang wong baru berubah begat. Lanangnya gagah, tapi Rabi nyaluk begat. Kadang-kadang lanangnya bukan hanya gagah, sekarang tapi apa sugi. Anak beli gampang orang masih beda begat. Kurang apa? Berarti inilah bukan standar bahwa kecantikan dunia bukan standar untuk pelengkap kehidupan, tidak. Ketenangan jiwa itu bukan itu sekedar pelengkap. Rabi ayu pelengkap, ayu ya paling 20 tahun. Wis umur sudah mengatakan mari ayu ya dengan lagi nama sandal cincin. Kin boro-boro sandal cincin jadi gel nepluk. Cure mancu daplang kayak apa? Daplang kayak apa? Kayak anu ka wiwitan apa? Wiwitan asem daplang. Lu baplok upau kira-kira. Nah, wis sudah ngali cure dari cumur pace. Ya wis prontok pun peot. Jadi tidak ada kecantikan pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul artinya sempurna sekali. Kesempurnaan itu adalah milik Allah. Kita ini hanya tempelan. Kita ini hanya apa? Jadi hanya amanah. Cantik itu amanah. Ilmu itu amanah. Dan seterusnya semuanya amanah. Nama juga amanah. Semuanya amanah. Itulah yang dikatakan dalam Al-Qur'an, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sebenarnya kita sekalian termasuk kamu lillahi semuanya Allah, raji'una dia akan kembali lagi ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang kita miliki, ilmu, kekayaan, kecantikan, kegantengan ya, dan seterusnya itu hanya titipan Allah. Sebab waktu Allah akan mencabut ini. Juga dalam contoh ini ya, misalnya hadis masyhur. Masyhur ini hadis yang diceritakan oleh 3 orang lebih. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhalan fasilu fa'taw bighairi ilmin fadallu wa dhallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ya, ilmu seseorang. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu pengetahuan dengan benar-benar mencabut dari hamba-hambanya. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan mencabut para ulama. Sehingga bila tidak ada seorang alim satupun, hatta idza lam yabqa alimun, sehingga orang alim akan habis. Ketika orang sudah tidak ada, kalau orang sudah tidak ada, ittakhadhan nas, kemudian orang akan menjadikan pemimpin juhalan, goblok, bloon, jomblo, ya. Padu wong bae. Juhalan mana apa? Padu wong bae. Begitu arep bodoh arep beli penting sugih dan pemimpin. Sehingga apa? Fasuilu, kemudian mereka ditanya. Faktor, bagaimana? Apa hukumnya? Oh boleh. Tapi kan enak, ya. Jadi ini percumplong kan? Tidak pakai ilmu, bighairi ilmin, tanpa dari pengetahuan. Bahkan kan dari segi kesehatan banyak kok Cina-Cina banyak yang makan apa? Makan babi ya, non muslim makan babi. Buktinya hidup-hidup saja, enak saja, enak, fatwanya rasional. Padahal apa itu bighairi? Malah jelas dalam Al-Quran, babi itu adalah apa? Allah mengharamkan apa? Babi, mengharamkan apa? Bedul. Ya. Fadallu, kemudian maka ia berkata fadallu, ia apa? Menyesat-sesat. Fadallu, mereka sesat. Wa adallu, dan menyesatkan. Artinya sesat dirinya sendiri dia
dianya sesat, kemudian memberikan fatwa Quran, wah semuanya sesat. Nah, inilah boleh terjemah ditulis, sesungguhnya Allah tulis tidak akan mencabut ilmu pengetahuan dengan benar-benar mencabut dari hamba-hambanya, dengan benar-benar mencabut dari hamba-hambanya, tetapi Allah akan mencabut ilmu pengetahuan dengan dicabutnya para ulama, dengan meninggalnya para ulama, dicabutnya dengan meninggalnya para ulama, sehingga tidak terdapat seorang alim pun, sehingga tidak ada seorang alim maka orang menjadikan pemimpin dari orang-orang yang bodoh. Kemudian mereka ditanya dan mereka memberikan fatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan. Mereka sesat, menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Ini contoh hadis masyhur. Ini yang kita takuti sekarang ini, mulai hari ini, mulai orang-orang yang alim meninggal, bahkan sudah sekarang orang sebut sudah alim. Baru kemarin 40 hari yang lalu Taman Kamali orang tawabu dia doa Quran. Dia kalau ngajar di majlis ini saya nges bahkan ngajar. Kemudian ini orang yang punya Allah ini sebagai seorang ngajar muridnya dulu jadi kelas kongkong pe jalan belum kita ngajar murid dulu kongkong pe jalan kamu sentak lelah dulu turun lagi sekelas kongkong ini muslim yang paling hebatnya kalau ulama apa ulama tetap ada dalam baca sok orang apa dikas kebebasan ini yang paling lagi saya pernah melihat soalannya apa itu apa hukumnya haram